Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, sampurasun, baraya. Gimana kabarnya di rumah? Sehat? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya. Dan alhamdulillah kita bertemu kembali ya. Setelah kemarin sempat libur panjang karena bulan syahrir Ramadan yang memang harus istirahat ya. Nah, dan hari ini seperti biasa kita akan menyampaikan informasi yang informatif di edisi Rabu 9 April 2025. Tentunya saya tidak sendiri, ada Teh Rifdah yang kembali menyapa juga Baraya di rumah nih. Halo. Oke, tadi kita akan menyampaikan informasi ya. Kita ulas berita kembali di program ini karena memang di pasca, berarti sekarang tuh H-9 ya? H+9 pasca Lebaran. Di sini banyak sekali informasi yang termuat nih di koran Harian Umum Kabar Priangan, terutama ini datang dari Wali Kota Tasikmalaya nih, dari Pak Firman Alfarisi Ramadan terkait isu banjir ya yang sempat melanda Kota Tasik, meskipun kemarin 2 hari ke belakang tuh emang panas ya, Rifda. Oke, kita langsung bacakan saja informasinya. Di sini ada informasi dari Pak Firman nih. Firman Alfarisi sentil kinerja Dinas PUTR Kota Tasikmalaya. Saya baca informasinya. Wali Kota Tasikmalaya Firman Alfarisi Ramadan menyentil Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUTR Kota Tasikmalaya terkait di sini penanganan genangan air yang sering terjadi di beberapa ruas jalan utama katanya. Nah, di sini juga disampaikan bahwa ia menambahkan katanya pemetaan ini harus mengacu pada data terkait isu serta pemantauan lapangan. Dan di sini juga ada informasi lebih lanjut juga Firman mengingatkan katanya pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan ya untuk mengatasi permasalahan ini. Nah, dari informasi yang barusan memang betul ya, kalau orang Kota Tasik pasti melihat sekali dengan nyata gitu bagaimana Asia Plaza tergenang ya di dekat Sehati, kemudian ruas-ruas jalan utama ya HZ dan beberapa tempat lainnya itu penuh dengan genangan air gitu. Nah, ini juga tentu menjadi sorotan Pak Firman ya sebagai Wali Kota Tasikmalaya untuk menyentil Dinas PUTR gitu supaya bisa menangani permasalahan ini. Karena cuaca untuk 2 hari ini memang bagus ya, panas gitu. Mudah-mudahan dengan adanya sentilan dari Pak Firman ini memunculkan langkah baru untuk Dinas PUTR supaya bisa memikirkan bagaimana cara upaya untuk mengatasi terkait isu banjir. Baik, lanjut Rifda. Oke, kita lanjut ke ini nih Baraya, wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang mana ini seputar bencana alam ya. Lagi-lagi dengan adanya cuaca ekstrem ya Teh, mungkin sebelum ini nih setelah Lebaran gitu ya, sama Ramadan gitu. Nah, itu ternyata menyebabkan bencana alam. Di sini ada dari wilayah Cisayong yang mana longsor terjang Kampung Jeruk Amis, 3 rumah rusak dan jalan terputus. Hujan deras yang mengguyur wilayah Tasikmalaya memicu bencana longsor di Kampung Jeruk Amis, Desa Purwasari, Kecamatan Cisayong. 3 rumah warga rusak dan akses jalan utama yang menghubungkan Desa Purwasari dengan Desa Banyurasa tertimbun material longsor, menyebabkan wilayah tersebut sempat terisolasi. Material longsor menutupi badan jalan dan menghantam bagian belakang rumah warga. Salah satu yang terdampak adalah rumah milik Dadang, warga setempat yang menyaksikan langsung detik-detik longsor terjadi. Nah, Dadang di sini mengatakan, waktu itu saya sedang duduk di teras, tiba-tiba terdengar suara gemuruh keras. Ternyata tebing di samping rumah longsor dan langsung menutup jalan. Nah, tidak hanya itu, longsor susulan kembali terjadi pada Senin malam hari sekitar pukul 22.50 waktu Indonesia bagian Barat. Kali ini material longsor bahkan terdorong hingga ke dalam rumah. Akibat kondisi yang mengkhawatirkan, Dadang dan keluarganya terpaksa mengungsi ke rumah saudara di kampung sebelah. Di sini Kepala Desa Purwasari dengan adanya bencana longsor ini ya, yang menimpa Pak Dadang juga masyarakat sekitar, menanggapi bencana tersebut, Supriyadi langsung meninjau lokasi dan memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Ia menjelaskan pihak desa segera berkoordinasi dengan BPBD, Polsek, dan Koramil setempat untuk melakukan penanganan darurat. Berkat gotong royong warga dibantu personel Babinsa serta BPBD Kabupaten Tasikmalaya, material longsor berhasil disingkirkan dan akses jalan kini sudah bisa dilalui kembali. Yang membaca berita ini tentunya kita ini ya Teh, mendoakan yang terbaik ya Teh untuk korban yang terkena oleh longsor ini, dan juga ini mungkin himbauan untuk
tidak hanya untuk warga tapi untuk pihak terkait ya Teh dalam menanggulangi bencana agar kedepannya gitu mengantisipasi agar bencana-bencana yang ekstrim gitu ya seperti longsor ini tidak berimbas besar kepada warga terkait gitu ya. Oke, boleh dilanjut Teh. Baik, kita beralih ke informasi di wilayah Garut Sumedang. Ini informasinya hampir sama dengan yang pernah terjadi di Kabupaten Tasikmalaya nih, terkait masih tentang kebencanaan ya, tentang pergerakan tanah. Di sini ada informasi Bupati Garut ingatkan pentingnya mitigasi bencana, artinya pentingnya untuk antisipasi ya dan kehati-hatian gitu. Ratusan warga Singajaya terancam bencana pergerakan tanah katanya. Bupati Garut Abdusi Syakur Amin di sini mengingatkan bahwa pentingnya kedisiplinan dan kesiapan mitigasi bencana setelah mencermati tingginya tingkat kerawanan bencana di wilayah Kabupaten Garut. Peringatan tersebut disampaikan usai memimpin apel gabungan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD di lapangan Sekretariat Daerah Setda Garut pada 8 April ya 2025 di Kecamatan Tarogong Kidul. Nah, mendengar informasi yang barusan memang himbauan itu perlu disampaikan terus ya Terifda, karena tadi sudah ada informasi terkait kerawanan kebencanaan gitu, dan mitigasi ini memang penting ya untuk bisa mengantisipasi kiranya hal apa saja yang harus kita persiapkan gitu ketika memang untuk menghadapi bencana. Meskipun fokus tentang kebencanaan itu oleh BPBD ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tapi dalam hal ini di acara apel gabungan Pak Bupati Garut ini juga menyampaikan gitu, sama hampir tidak jauh informasinya seperti yang ada di Kota Tasik ya kemarin di Balai Kota Tasikmalaya oleh Wali Kota Tasikmalaya Pak Piman juga menghimbau ya terkait upaya untuk penanganan banjir dan sampah gitu. Ternyata memang di beberapa daerah juga hampir sama ya Tarifda. Oke, menyoroti hal yang sama gitu. Betul. Oke, lanjut mungkin Teh. Boleh. Ya, ke wilayah Ciamis nih Baraya, yang mana ditegaskan lagi pengurusan admin duk gratis. Laporkan jika ada oknum yang meminta imbalan, yang seperti kita ketahui ya Teh, bahwa di Tasikmalaya juga sebelumnya itu ketika bulan Ramadan itu ada Ramadan on the spot, yang mana itu merupakan pelayanan dari Disduk Capil ya. Betul. Yang mana di sini mereka memberikan layanan gratis bagi warga di Tasikmalaya gitu agar bisa mengurus kepengurusan tentang keluarga negaraan. Nah, di sini juga di Ciamis ini menghimbau nih buat para masyarakat Ciamis bahwa meski sudah membuka layanan selama 5 hari menjelang hari pertama masuk kerja usai Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, antrean warga yang mengurus dokumen administrasi kependudukan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis pada Selasa tanggal 8 April 2025 itu membludak. Terbatasnya ruangan pelayanan tidak menghalangi masyarakat mendatangi kantor tersebut. Bahkan ratusan warga yang hadir dari pagi rela berdesak-desakan dan duduk di pinggiran kantor tanpa beralaskan apa-apa. Menurut Kepala Disduk Capil Ciamis, Yayan M. Supyan, sejumlah loket pelayanan yang normalnya hanya membuka 1 loket, kini ditambah menjadi 2 loket. Dia mengatakan bahwa ada 500-an warga yang datang ke Disduk Capil untuk mengurus admin duk. Di sini juga walau begitu, Yayan sangat mengapresiasi nih masyarakat Kabupaten Ciamis yang peduli administrasi kependudukan. Ditegaskannya, dalam mengurus admin duk, pihaknya tidak memungut biaya apapun alias gratis. Yang membaca berita ini tentunya himbauan ya Teh, himbauan untuk masyarakat Ciamis, tidak hanya masyarakat Ciamis tapi juga Priangan Timur atau wilayah-wilayah yang memang sedang ada program pengurusan admin duk gitu ya, bahwa jangan termakan oleh oknum gitu Teh. Oknum yang mengatasnamakan dari Disduk Capil atau dinas terkait gitu, agar pelayanan yang diberikan itu berjalan dengan lancar gitu ya, tidak terhambat dengan adanya oknum-oknum gitu. Betul. Oke, boleh dilanjut Teh?
entah 2 atau 3 tahun ke belakang itu bisa diputihkan dengan cara membayar pajak di tahun yang sekarang. Berarti di tahun 2025. Kalau masih awal juga gitu ya? Iya, itu untuk informasi gitu. Dan untuk wilayah Kota Tasik nanti bisa Baraya ini melangsungkan terkait tunggakan pajak ini di Samsat ya, di kantor Samsat. Karena memang kita melihat dari pantauan di lapangan ya, untuk H+9 di pasca Lebaran ini memang sudah membludak ya di Samsat itu. Jadi silahkan Baraya bisa mempersiapkan waktu yang tepat nih sebelum nanti habis masa pendaftaran. Nah, mungkin itu saja Baraya yang bisa disampaikan. Tentunya selamat beraktivitas ya setelah kemarin pasca Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin kembali ya karena kita masih baru menyapa nih setelah kemarin liburan panjang. Dan untuk Baraya kami ingin mengingatkan kembali jika Baraya ingin mengiklankan produk-produk seperti yang ada di layar belakang kita, itu bisa langsung nanti menghubungi layanan kita ataupun mau ngobrol nih santai dengan episode-episode yang sudah kita tayangkan di YouTube Priangan TV, live streaming, podcast ataupun apa ya, menyampaikan informasi terkait produknya ya, itu boleh sekali. Mungkin itu saja Baraya yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya Rusmanti pamit undur diri dan rekan saya Rifda Zuria. Nun wal qalami wa may yasturun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.